Oke teman, selamat malam semuanya buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian berikan kesehatan selalu. Oke teman ya, di kesempatan ini gua akan coba untuk melihat bagaimana price action Bitcoin ya, karena gua udah lama banget nggak pantau market Bitcoin yang gua upload di YouTube ya. Udah lama banget nih, 11 hari yang lalu nih terakhir gua upload bagaimana pergerakan Bitcoin. Nah, di kesempatan kali ini gua akan coba untuk melihat bagaimana price action dari Bitcoin, melihat akhir-akhir ini Bitcoin mengalami suatu kenaikan yang cukup lumayan, dan apakah ini adalah sudah di atas bang, atau bagaimana, atau gue masuk sekarang nih bang, atau nanti aja, atau gimana bang. Oke, jadi di kesempatan kali ini gue akan coba untuk melihat bagaimana price actionnya ya. Sebenarnya untuk alur bagaimana pergerakan dan target penurunan temen itu sebenarnya sudah ada di video gue sebelumnya ya temennya. Untuk targetnya masih tetap sama, tapi nggak apa-apa, di sini gue akan coba untuk cek lagi ya teman. Oke, jadi ini gue melihat Bitcoin di time frame 1 hari ya, di time frame 1 hari ya. Kita di sini bisa melihat momennya bahwa Bitcoin ini udah bisa dibilang udah dipucuk ya. Bitcoin udah dipucuk dari resistensi ya, resistensi dari resistennya ya. Bitcoin udah dipucuk dari resistennya ya. Oke, jadi sebentar gua akan kasih sebentar. Kalau di minggu kemarin kita targetin bahwa kenaikan Bitcoin sampai di 65 sampai 65 sampai 67, dan ternyata ini mentok di 64.600 ya, baru dia tergerus. Oke, jadi bisa dibilang area ini tuh gue katakan ini adalah area resisten ya, start di sekitar 64 sampai 66 ya, dan area ini terbukti gagal di breakout ya, gagal di breakout oleh Bitcoin. Nah, lantas bagaimana bang? Karena ini sudah masuk area resisten dan ke reject ya, sampai turun candle lumayan besar ini di time frame 1 hari. Jadi gue pikir ini akan ada memicu untuk penurunan untuk Bitcoin. Jadi buat teman-teman yang main spot market jangan masuk ya. Yang buat teman-teman yang main apa namanya future, gue pikir ini open short ya, open short turun ya. Oke, dan di sini gua akan coba cek di time frame 1 hari ya. Kita bisa melihat teman-teman untuk demandnya. Jadi beberapa hari terakhir ini, dari mulai tanggal 1 Juli sampai tanggal 6 Juli 2026 ya, memang ini lumayan ya. 1 minggu terakhir ini Bitcoin benar-benar dipump keras ya, dipump keras. Dan kalau misalkan setelah mengalami suatu kenaikan terus-menerus ya, otomatis sekarang ada koreksi. Gue pikir ini akan bisa memicu koreksi-koreksi berikutnya. Dan kalau kita cek stok RSI di time frame 1 hari ini benar-benar udah dipucuk ya men, udah dipucuk. Jadi ini udah waktunya Bitcoin landing lagi. Setelah naik ya, setelah naik ini udah waktunya Bitcoin landing teman-teman ya. Jadi gue pikir ini akan polanya seperti apa? Polanya akan seperti ini men, sebentar, kayak gini. Oke, nah gini ya teman. Jadi enaknya kita tunggu di mana bang? Berarti ini akan ada penurunan dong di time frame 1 hari. Yes, di time frame 1 hari ini akan ada suatu penurunan. Jadi gue pikir ini Bitcoin akan mencoba lagi ke level 6061 lagi teman ya. Dan kalau gue cek di sini, karena ini udah pucuk banget ya cuy, jadi sebenarnya ini bisa aja Bitcoin ke 5 sampai 58 lagi, bisa aja kejadian ya. Tapi gue pikir dia akan mencoba untuk ke 5960 ya. Itu perkiraan gue ya, karena di area situ udah masuk area demand soalnya. Area sini nih. Ya, di sini nih. Jadi gue pikir untuk dalam waktu dekat ya, beberapa hari lagi ini gue pikir Bitcoin akan mencoba untuk ke 59.700 ya. Artinya dari harga sekarang ke sini ini akan ada penurunan Bitcoin sekitar 5,70% cuy. Ini kalau kita cek di time frame 1 hari. Gimana untuk time frame 4 jamnya bang? Oke, kita kepoin. Apakah di time frame 4 jam ini akan bisa memicu harganya turun lagi, atau justru naik, atau bagaimana bang? Oke, jadi kalau kita lihat tadi, memang di time frame 1 hari ini masih memungkinkan akan ada suatu penurunan yang cukup lumayan. Nah, kita lihat di time frame 4 jam. Di sini secara demand ya, volume transaksi gue lihat sangat kecil men.
Jadi kalaupun memang dalam short term atau jangka pendeknya itu akan ada kenaikan, ini bukan suatu kenaikan yang besar karena demandnya belum memungkinkan untuk Bitcoin naik. Nah, kalau gue cek juga di sini ya, ini gue pikir untuk stochastic-nya di time frame 4 jam ini akan ada atau bisa memicu penurunan gini teman ya, penurunan dikit, habis itu naik ya, naik. Tapi naiknya ini gue pikir nggak bakal langsung gede ya, mungkin dia naik habis itu terjun lagi gini, baru dia akan up gini. Ya, gue pikir kayak seperti itu. Bisa dibilang ini akan gimana ya, konsolidasi gitulah di area sini, ya teman. Jadi seperti itu ya yang gue lihat di time frame 4 jam. Terus untuk MACD-nya gimana? MACD-nya ini berangsur-angsur menunjukkan penurunan ya cuy. Artinya ini gue pikir meskipun kita melihat ya bahwa ini sepertinya untuk Bitcoin ini akan mencoba untuk ke apa namanya, bergerak ke 64 lagi ya, 63900 atau 64 ya, 63 sampai 64 lagi baru dia terjun ya. Jadi nggak serta-merta dia langsung terjun tuh nggak ya. Ini gue pikir ini akan ada suatu kenaikan tipis dulu sebelum nanti dia akan kebanting ke bawah ya. Tapi teman-teman kalau main spot gue pikir targetnya ada di 59700 itu sih ya. Mungkin nanti di area-area sekitar 60, 61 itu akan sedikit tertahan. Karena apa? Karena di sini ada terlihat ya bekas shadow ini di 6 Juli 2026. Berarti artinya level 61400 itu ada demand di situ untuk menahan penurunan. Jadi gue pikir ketika nanti di time frame 4 jam ini dia akan turun menyentuh area 61400 ya atau 61500, gue pikir di situ akan tertahan dulu ya, mungkin akan ada pergerakan naik dikit sebelum nanti dia lanjut terjun lagi di level 59700. Kenapa kok lanjut terjun lagi? Karena di time frame 1 hari ini masih sangat memungkinkan bahwa harga Bitcoin ini benar-benar gimana ya, masih di atas men. Jadi masih di atas pucuk resistensinya di sini nih. Sebentar gua akan kasih kotakan biru gitu ya, jadi biar lu ini. Duh, kok gini sih? Sebentar cuy. Ya, gue kasih kotak warna apa ya? Biru aja ya, gue kasih warna biru. White. Nah gini sih, kalian bisa perhatikan warna biru yang gue kasih kotakan itu ya. Jadi ini adalah area resisten yang teman-teman bisa perhatikan. Meskipun di time frame 4 jam tadi memungkinkan dia akan bisa mengalami suatu kenaikan lagi di level sekitar 63700, 63 bahkan sampai ke 64 lagi. Tapi pada dasarnya di time frame 1 hari, 1D ini masih sangat memungkinkan untuk Bitcoin itu terjun teman. Jadi teman-teman tetap harus hati-hati ya, karena lu lihat stochastic di time frame 1 hari ini bener-bener dead cross. So gue pikir amannya gimana bang? Amannya lu tunggu di 59 atau 58 di area yang udah gue kasih tanda kuning ini ya, di 5977. Artinya lu tunggu penurunan Bitcoin turun sekitar 5% lebih baru lu masuk lagi ya. Nanti ketika lu udah cicilnya tiba-tiba dia langsung terjun di 58, lu jangan masuk lagi dulu ya, karena ini nanti momen krusial nih sampai Bitcoin break down 58, ini potensinya bakal ke bawah lagi gitu ya. Karena kemarin kan kita udah kasih weekly-nya ya. Target weekly-nya itu berapa sih bang kemarin lu? Nih gue cek lagi ya sebentar. Target weekly gue itu ada di 52700 kalau nggak salah ya. Kemarin kan udah di video gue sebelumnya. Nah ini nih target weekly gue ya. Nih weekly ya. Jadi nanti momen krusial itu ada di level 58 nanti ya, di 58 ini. Apakah 58 ini mampu break atau enggak gitu. Kalau breakdown, gue pikir area nanti next target di 5452. Ini target apa namanya? Target weekly ya kalau yang ini. Kalau untuk yang 1D itu di 59700 itu sih. Ya gue pikir seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya informasi dari gue untuk price action Bitcoin dari mulai time frame 4 jam, 1D bahkan weekly gue buka lagi. So semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan tetap sebelum gue akhir video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi. Jadi bijaksana kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dijanjikan informasi yang ditentukan kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Hari kata selamat sore, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye bye.